Shalom Jemaat Tuhan, berikut program online GBI Battle Kelapa Gading. Thank God It's Monday dapat jemaat saksikan di YouTube GBI Battle Kelapa Gading setiap hari Senin pukul 5 pagi. Pelita Hidup setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 5 pagi melalui YouTube GBI Battle Kelapa Gading. Doa Teduh setiap hari Rabu dan Jumat pukul 5 pagi melalui YouTube GBI Battle Kelapa Gading. Doa malam setiap hari Jumat pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Doa pagi GBI Battle Kelapa Gading, Kedoya, dan Bekasi setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Menara Doa Sinode GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Berikutnya, jadwal ibadah kategorial GBI Battle Kelapa Gading. Ibadah WBI setiap hari Rabu pukul 11 siang melalui aplikasi Zoom. Ibadah BSM atau Battle Senior Ministry hari Kamis pukul 10.30 pagi pada minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Battle Youth setiap hari Jumat pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Ibadah Battle Teens digabung dalam ibadah online umum hari Minggu via YouTube GBI Battle Kelapa Gading. Ibadah Battle Kids setiap hari Minggu melalui YouTube GBI Battle. Hai, sekarang Battle Teens Kelapa Gading punya mini metaverse-nya sendiri loh. Di sini kamu bisa pilih mau berpenampilan seperti apa. Kamu bisa ngobrol dan berinteraksi dengan satu sama lain dengan cara yang baru. Ada banyak games yang kita bisa mainin bareng, mulai dari fishbowl, Tetris, dan game menarik lainnya. Tetapi yang paling penting adalah di sini kita bisa berdoa dan juga belajar tentang Tuhan bersama-sama. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan kesempatan untuk bertumbuh dalam Kristus dengan komunitas yang mendukung kamu. Scan barcode ini supaya kami bisa mengenal kamu lebih dekat. So, see you soon in our metaverse. Kepada seluruh pelayan GBI Battle, Anda diwajibkan mengikuti konser doa, sekaligus mendapat arahan dari Pendeta Muda Jessica Elizabeth Abraham pada Kamis 3 Maret jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. ID meeting akan diberitahukan via WhatsApp. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, berikut adalah update pelayanan PMB selama beberapa bulan terakhir. Selain melakukan pelayanan rutin, yaitu mendukung penginjilan melalui siaran TV dan radio, serta pembiayaan beasiswa untuk Sekolah Tinggi Teologia, PMB juga melakukan pelayanan antara lain mendukung program Battle Project yang dicanangkan Sinode GBI dan membantu pembangunan serta renovasi gereja yang berada di Desa Onolimbu yang terletak di Kabupaten Nias Barat dan GBI Ciberem yang terletak di Cilacap, Jawa Tengah. Terima kasih untuk para donatur yang setia menabur untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui PMB. Mari dukung terus PMB dalam pelayanannya, mensupport gereja dan hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah terpencil. Tuhan Yesus memberkati. Telah hadir aplikasi terbaru, mobile apps GBI Battle. Install melalui Google Play dan App Store. Setelah terinstall, jalankan aplikasi, lalu pilih satelit GBI Battle sesuai kota Anda. Masukkan username menggunakan nomor kartu anggota jemaat, dan password menggunakan tanggal lahir dengan format berikut.
Lakukan verifikasi nomor telepon dengan OTP. Update data jemaat pada profil, edit untuk mengganti password. Banyak informasi dan fasilitas yang bisa Anda dapatkan dengan aplikasi ini. Download di Google Play dan App Store sekarang juga. Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi bersama saya Hendra pada ibadah hari ini. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Saya bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah pada hari ini. Semoga ibadah hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau kami masih diizinkan Tuhan untuk bisa beribadah pada hari ini. Tuhan Kau berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan, supaya rangkaian ibadah ini bisa menjadi berkat buat kita semua yang mendengarkannya. Tuhan Kau urapi khususnya Tuhan setiap para pelayan-Mu yang mengambil bagian pada hari ini, dan juga khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar setiap pesan yang dia sampaikan itu bisa menjadi berkat rema buat hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami undang Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami dan memberkati kami semua. Setiap kita yang percaya, mari kita sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi. Kita berkumpul kembali dalam ibadah ini, saya percaya setiap kita mengalami akan kebaikan Tuhan. Seberapa banyak dari saudara yang merindukan hadirat Tuhan pagi hari ini. Boleh sama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mengundang Tuhan hadir di tempat kita masing-masing. Karena kita percaya bahwa hanya di dalam hadirat Tuhan saja kita mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Mari bersama jemaat Tuhan kita katakan, kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan kita, angkat tangan
bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan, kami sembah, kami memuji-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat pujian kita, kami angkat sembah kami sembah, kami sembah, sebab Engkau layak ditinggikan. Hinaralala baralala maralala mayaralala masyanaralalamu. Hinaralala maralala maralala masyanaralala maralalamu. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, sebab Engkau layak, sebab Engkau Tuhan. Kami sembah Tuhan. Hinaralala baralala basyanaralala maralalamu. Hinaralala maralala masyanaralalamu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, Engkau menjamah, Engkau melawat setiap kami. Tiada yang tersembunyi, tiada yang terlewatkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur. Haleluya Yesus. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Angkat tangan kita bersama. Kita masuk tahta suci
bersama para malaikat menyembah. Kami puji Yesusku, kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Terima kasih. Shalom saudara, selamat pagi. Mari di rumah kita masing-masing bangkit berdiri. Kita mau sorakan haleluya untuk Allah kita yang perkasa. Amin. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Segenap jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan
selamanya. Mari kita berikan kemuliaan, tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Sebab Dia Allah yang perkasa. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Cuma Tuhan katakan, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari jemaat Tuhan dengan iman sama-sama katakan, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Angkat kedua tanganmu, bersama-sama kita katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku,
sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Biarlah pujian ini menjadi persembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya setiap kami umat-Mu yang berada di rumah kami masing-masing, ketika kami menyembah-Mu, ketika kami memuji-Mu, Tuhan hadir dan Tuhan bertata atas pujian kami. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan menolong kami supaya melalui kebenaran firman-Mu kami boleh semakin intim mengenal Engkau dan lebih berbuah bertumbuh di dalam Engkau. Kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Pakailah Hidupku Menjadi Berkat. Saudara-saudara, ada sebuah cerita, satu kali seekor babi ngobrol sama sapi. Dan babi bilang gini, aku ini paling sebel sama makhluk namanya manusia, karena semua yang jelek selalu dihubungkan dengan aku. Kamu jangan malas kayak babi. Badanmu kok bau ya kayak babi. Bahkan maki orang pun, babi lu. Semua yang jelek selalu dikaitkan dengan babi. Padahal saya kan berjasa. Banyak orang suka makan sate babi atau daging babi. Bahkan kalau orang lamaran suka bawa kaki babi katanya. Kenapa ya? Si sapi bilang gini, Bi, tahu nggak? Kamu memang bermanfaat. Kalau kamu sudah mati, dagingmu dimakan waktu kamu udah mati. Tapi lihat saya lagi hidup sudah bermanfaat buat orang banyak. Karena saya suka dipakai untuk membajak sawah sehingga tanah lebih subur. Badan saya suka dimuati barang-barang yang berat. Lagi pula susu saya suka diperah dan diminum oleh anak-anak manusia sehingga mereka menjadi lebih sehat. Jadi kalau kamu mau jadi berkat, jangan nanti udah mati, tapi sekarang lagi hidup harus jadi berkat. Saudara-saudara, kalau Tuhan masih memberikan kehidupan untuk kita, kita hidup untuk berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Beberapa orang berpikir yang paling enak itu seperti penjahat di sebelah salib Yesus. Gak lama sebelum meninggal dia bertobat dan diselamatkan. Enak banget. Bergumul di dalam dosa begitu panjang, menikmati kehidupan duniawi lalu masuk surga. Tapi pemikiran gitu adalah pemikiran yang salah. Emang enak hidup di luar Tuhan? Bukankah hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang terindah? Kan ada damai dan sukacita yang kita bisa alami dalam kehidupan. Dan kalau kita bisa melayani Tuhan, memuliakan Tuhan dalam jangka waktu hidup yang panjang, saya yakin itu semua adalah kebaikan Tuhan. Salah satu contoh yang Tuhan berikan bagi gereja kita adalah gembala senior kita, Bapak Pendeta Julius Ishak. Bertobat pada usia remaja, melayani sebagai seorang aktivis di gereja, naik sepeda tiap minggu, mengunjungi beberapa kota-kota kecil yang ada di Jawa Timur. Dan akhirnya Tuhan panggil jadi gembala di Tasikmalaya. Sampai sekarang usia 82 tahun. Walaupun kaki sudah agak lemah sehingga kalau khotbah mesti duduk, tapi suaranya masih jelas, kenceng. Pikirannya masih tajam, saudara-saudara. Dan ini adalah anugerah Tuhan, karena saya lihat banyak orang yang jauh lebih muda dari itu, pikirannya sudah tidak setajam itu. Dan saya percaya itu adalah berkat yang kita beroleh di dalam jalan Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, maukah hidup kita dipakai oleh Tuhan menjadi berkat, menjadi alat kemuliaannya? Siapa yang mau dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain? Boleh angkat tangan,
Mari beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Yohanes Markus. Orang yang hidupnya dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Dan itu terjadi karena 3 hal yang harus juga menjadi bagian dalam hidup kita. Yang pertama, Markus adalah orang yang mengenal Tuhan sejak muda. Dari masa mudanya dia sudah kenal Tuhan. Alkitab pertama kali mencatat tentang Markus adalah dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 12 yang berkata demikian. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah Petrus ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Saudara, Markus ini adalah anak dari sebuah keluarga yang cukup berada, namun mereka hidup saleh. Ibunya bernama Maria, dan Alkitab bilang dia membuka rumahnya untuk tempat orang-orang Kristen mula-mula berdoa, bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama. Itu sebabnya ketika Petrus dilepaskan oleh malaikat dengan mujizat dari penjara, dia langsung pergi ke rumah Maria, ketemu dengan saudara seiman dan memberikan kesaksian. Saudara, ayah Markus kelihatannya sudah meninggal ketika ayat ini dicatat, karena tidak disebutkan namanya. Lagi pula rumah itu disebut sebagai rumah Maria, bukan rumah suaminya Maria, yang namanya kita tidak tahu. Saudara-saudara, catatan lain tentang Markus, dia adalah saudaranya Barnabas. Sebab dalam Kolose 4 ayat 10 dikatakan bahwa Markus ini adalah kemenakannya Barnabas. Tetapi kata yang digunakan dalam bahasa Yunani sebetulnya anepsios, dan ini diterjemahkan dengan lebih tepat dalam King James Version bahasa Inggris, cousin, atau di dalam terjemahan Alkitab terjemahan lama dan juga bahasa Indonesia sehari-hari, sepupu. Berarti Markus ini sepupunya Barnabas. Barnabas itu nama aslinya Yusuf, digelari Barnabas, anak penghiburan, karena dia suka memberikan dorongan, motivasi kepada orang yang dijumpainya. Dia adalah orang Lewi, berarti dia orang Yahudi yang kaya, berasal dari pulau Siprus. Dia pernah menjual ladangnya dan menyumbangkan hasilnya untuk dipakai menolong orang-orang di Yerusalem yang menjadi jemaat mula-mula yang hidup di dalam kemiskinan. Saudara, Markus masih muda, tetapi karena di rumahnya ada persekutuan doa, maka dia sering ikut di dalam persekutuan doa itu. Tentu dia mendengar banyak firman Tuhan di sana, dan Petrus juga membimbing dia untuk bertumbuh secara rohani. Bahkan di kemudian hari dia bukan hanya ikut persekutuan doa, dia ikut di dalam pelayanan. Karena dalam Kisah Rasul 12 ayat 25 dikatakan, Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem, dan setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Jadi waktu pelayanan lagi ke Antiokhia, maka Paulus dan Barnabas membawa Markus di dalam pelayanan tersebut. Lalu Markus juga melakukan penginjilan ke pulau Siprus dan melihat mujizat-mujizat Allah dinyatakan di dalam kehidupannya. Misalnya, ketika di Siprus mereka jumpa dengan seorang tukang sihir yang namanya Elimas, yang berusaha menghalang-halangi berita Injil tersebut. Sampai akhirnya Paulus menjadi marah dan berkata, Elimas, matamu buta beberapa hari. Langsung orang itu buta, saudara. Jadi begini, Tuhan itu berkuasa, bisa membutakan mata orang celik dan mencelikkan mata orang buta, saudara. Paulus waktu belum bertobat, itu lihat Yesus langsung matanya buta. Bertobat dia. Lalu setelah beberapa hari didoakan oleh Ananias, baru dia bisa melek. Jadi anak muda ini melihat power encounter di sana. Kuasa Allah dinyatakan, dan dia menjadi terpesona, kagum akan Tuhan yang dahsyat. Oh, betapa pentingnya bahkan dari sejak masa kecil kita mengenal Tuhan, kita mengalami hadirat Tuhan, kuasa Tuhan. Saya ingat satu kali ada seorang mahasiswa sekolah Alkitab baru praktek, ini masih muda saudara, ya, masuk ke pedalaman Kalimantan. Lalu waktu dia bangun pagi, dia tinggal di satu tempat,
Dia kaget karena dia lihat ada pohon kelapa yang dinaiki oleh nenek bisa hampir 70 tahun umurnya. Rut. Jadi kayak monyet tuh saudara sekalian. Ambil buah kelapa turun, begitu. Wow, dia pikir hebat banget ini. Tapi dia dengar-dengar katanya di Kalimantan suka ada banyak kuasa kegelapan. Jadi dia berdoa, dan waktu si nenek 70 tahun itu ada di atas pohon, dia bilang, dalam nama Yesus setan keluar. Langsung si nenek teriak-teriak ketakutan, panggil cucunya. Karena apa? Nggak bisa turun saudara dari atas. Rupanya power yang dia miliki dari kuasa gelap. Nah ini anak muda, anak sekolah kita ngerjain juga saudara. Jadi sengaja dia tidak usir setannya waktu si nenek ada di bawah, ada di atas, untuk menunjukkan kuasa Tuhan mengatasi kuasa kegelapan. Nah jadi ini orang yang hidupnya mau dipakai Tuhan adalah orang yang dengar firman dari kecil, melihat kuasa Allah dinyatakan, sehingga akhirnya ada kerinduan, aku mau melayani Tuhan, aku mau mencintai Tuhan. Jadi saya mau simpulkan bahwa sangat penting untuk kita menerima Yesus, percaya Yesus dari usia yang sangat dini, dari sejak anak atau pada masa muda kita. D.L. Moody adalah seorang penginjil terkenal di abad 19, dan dia pernah ditanya satu kali oleh seseorang, Pak Moody, hari ini Anda memenangkan berapa jiwa? 2,5. 2,5? Maksudnya apa? Oh saya tahu, pasti 2 orang dewasa dan 1 anak kecil. Karena 1 anak biasanya dianggap masih setengah orang, makan setengah piring, bayar setengah harga. Dia Moody bilang, kamu salah. 2,5 itu artinya saya hari ini memenangkan 2 orang anak kecil dan 1 orang dewasa. Loh, kenapa orang dewasanya yang dianggap setengah? Karena setengah hidupnya dia sudah buang untuk setan dan dunia. Hanya sisanya yang dia berikan kepada Tuhan. Tapi 2 anak kecil ini seluruh hidupnya bisa dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi sangat baik sekali kalau kita dari masa kecil atau masa muda memberikan hidup kepada Tuhan. Jangan tunda-tunda. Jangan, oh saya mau pelayanan tapi nanti aja. Saya mau sungguh-sungguh nanti aja kalau sudah tua. Jalan yang bernama besok akan membawa kita ke sebuah kota yang bernama tidak pernah. Saya ingat ada seorang pendeta di kampung, di kota kecil, saudara sekalian. Satu kali besuk ke rumah-rumah jemaat, dan dia melihat ternyata ada seorang jemaat punya anak gadis remaja pintar main piano. Dia bilang, wah kamu pintar main piano ya? Ya om, saya les. Nah di gereja kita kan kurang nih pemain piano, bisa nggak kamu bantu pelayanan? Aduh saya pelayanan masih belum mau om, nanti aja kalau udah lebih tua. Saya masih mau seneng-seneng, ke gereja aja saya masih males. Walaupun dibujuk mau didoakan oleh pendeta, dia menolak. Beberapa saat kemudian dia terkena penyakit yang mengancam nyawanya, bawa masuk ke rumah sakit. Minta pendeta datang, dan waktu pendeta datang dia nangis. Dia bilang, om pendeta tolong doakan saya supaya saya sembuh. Kalau saya sembuh saya langsung ke gereja, saya akan main piano tiap minggu gak apa-apa, seminggu 2-3 kali gak apa-apa. Sayang besoknya anak ini meninggal dunia. Kesempatan tidak selalu datang bagi kita, tapi kalau kita masih punya waktu untuk kita berikan hidup ini bagi Tuhan, mari kita mengenal Tuhan dan melayani bahkan pada masa muda. Banyak orang muda sekarang pikir nanti aja lah, sekarang happy dulu, senang dulu. Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 pernah berkata demikian. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal itu Allah akan membawa engkau kepada pengadilan. Turuti aja hawa nafsu, mau lihat apa kek, mau lakukan apa saja, bebas. Tapi ingat loh, kita akan diadili oleh Tuhan. Kita akan mengalami hukuman kalau kita tidak taat kepada Tuhan. Karenanya Pengkhotbah 12 ayat 1 berkata, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang
dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ingat pencipta kita. Kalau kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, mari gunakan waktu hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya bertobat usia 15 tahun. 16 tahun saya mulai khotbah, saudara sekalian, di kelompok-kelompok kecil, di gereja-gereja desa. Kemudian Tuhan memanggil saya untuk menjadi hambanya. Saya masuk sekolah Alkitab dan melayani sampai hari ini. Saya tidak pernah menyesal untuk memberikan hidup melayani Tuhan, karena tidak ada hidup yang lebih indah selain melayani Tuhan. Ada banyak masalah, tantangan, kesulitan, tetapi kita tahu karena kita melakukannya untuk Tuhan, hati kita dipersembahkan untuk Dia. Apa yang kita miliki akan berakhir di lubang kubur, tetapi apa yang kita lakukan bagi Tuhan itu kekal selama-lamanya. Itu sebabnya apapun profesi saudara, lakukan saja dengan damai sejahtera sesuai dengan yang Tuhan berikan kepadamu. Tapi jangan lupa, hati kita selalu harus memuliakan Tuhan, karena kekekalan akan menanti orang yang percaya kepada Yesus, dan mahkota Tuhan sediakan bagi setiap orang yang melayani Dia. Dan di sini saya melihat bahwa peranan keluarga itu sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai spiritual kepada anak-anak mereka. Seperti Markus bersyukur punya ibu namanya Maria yang cinta Tuhan, melayani Tuhan, dan membuka rumahnya bagi tempat persekutuan doa. Atau kalau kita lihat contoh yang lain, Timotius yang punya nenek namanya Lois dan punya ibu namanya Eunike. Sehingga Timotius kecil diajar dari sejak masa kecilnya untuk belajar kitab suci. Dan ketika dia ketemu dengan mentor Bapak rohani Paulus, maka dia jadi hamba Tuhan yang luar biasa, dipakai Tuhan mengembalakan jemaat di Efesus, salah satu gereja yang maju pada masa itu, padahal umurnya masih sangat muda. Dan Paulus bilang, kamu jangan minder, tapi jadi teladan. Itu kuncinya. Jadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucianmu. Saudara-saudara, kalau kita punya keluarga, bawa seluruh anggota keluarga kita datang kepada Tuhan. Dan kalau engkau merasa masih muda, berikan masa mudamu untuk melayani Tuhan. Itu adalah hal yang sangat indah. Bagaimana hidup kita jadi berkat? Yang pertama, mari kita mengenal Tuhan dan melayani Tuhan pada masa muda atau pada saat yang paling awal ketika kita bisa memberikan hidup kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana hidup kita bisa jadi berkat? Kita harus membenahi diri walaupun pernah gagal. Saudara, Markus ini adalah orang yang ternyata pernah gagal secara rohani. Misalnya, dalam Markus 14 ayat 51-52 dikatakan, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Rupanya Markus muda ini, waktu Yesus hidup, dia sudah mulai suka ikut-ikut. Kalau Yesus pergi khotbah, anak bawang gitu saudara, ya. Mungkin dibawa oleh orang tuanya tentunya. Bahkan ada yang bilang Markus ini salah satu dari 70 murid Yesus yang pernah diutus berdua-dua untuk memberitakan Injil. Tapi ternyata ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dia melarikan diri. Dia hanya pakai kain lenan, ditarik sama penjaga, kabur, lari terbirit-birit, telanjang. Kan memalukan sekali, saudara sekalian. Memang tidak dicatat nama anak muda ini siapa. Seperti halnya juga Markus tidak pernah mencantumkan namanya sendiri di dalam Injil Markus yang dia tulis. Tetapi tentu peristiwa yang memalukan itu, kan ini dilakukan di Taman Getsemani di malam hari, tidak banyak orang lihat. Jadi yang tahu pasti pelaku peristiwanya, Markus ini. Lari telanjang. Saudara, dia adalah orang Kristen yang memalukan. Ketika Yesus mengadakan mujizat, dia ada di sana. Hosana, terpujilah Tuhan. Tapi waktu Yesus ditangkap, lari terbirit-birit. Dia adalah orang yang pernah gagal.
gagal mempertahankan imannya, kesetiaannya kepada Tuhan. Bahkan kita lihat kegagalan berikutnya dalam Kisah Rasul 13 ayat 13. Pada waktu itu Markus sudah diajak oleh Paulus dan Barnabas pergi melakukan pelayanan di Siprus. Tapi rupanya pelayanan apalagi zaman itu, waduh, masih banyak tantangan, masih banyak orang tidak suka. Berat, saudara. Ya kalau cuma ikut persekutuan doa di rumah mamahnya, orang kaya, ada makanan, wah seneng saudara. Tapi begitu suruh pelayanan, nginep di mana-mana yang gak jelas saudara. Makan kadang-kadang telat, waduh sakit ya, sakit mah nih kelihatannya. Saudara sekalian, akhirnya Kisah Rasul 13 ayat 13 mencatat, lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes, maksudnya Yohanes Markus, meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Nggak tahan, minta pulang. Barnabas saudara bilang, jangan dong, aku ngomong apa sama mama kamu kan dititipkan ke saya. Enggak, pokoknya saya mau pulang. Loh emang kamu berani pulang sendiri? Enggak apa-apa, pulang sendiri juga. Nggak tahan aku pelayanan model gini. Dinasihati sama Paulus, tetap nggak mau. Hanya Paulus bilang, udahlah pulang-pulang aja. Pulang dia saudara. Kenapa? Anak mami, anak orang kaya, anak manja, nggak tahan banting, gagal dalam pelayanan. Saya mau bilang, mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami kegagalan dalam hidup ini. Saudara pernah gagal dalam hidup? Ulangan nilainya jelek berarti gagal. Nggak naik kelas berarti gagal. Diputusin pacar, gagal dalam percintaan. Mungkin ada gagal dalam keluarga, gagal dalam usaha. Maunya untung ternyata rugi. Maunya dapat berkat malah ditipu orang, lalu kita gagal. Saya mau bilang, orang yang dipakai Tuhan bukanlah orang yang perfect, sempurna. Tapi orang gagal pun bisa dipakai Tuhan kalau dia mau kembali kepada Tuhan dan berkata, Tuhan baharui hidup saya. Jangan kalau saudara sudah gagal melakukan dosa atau apapun, saudara bilang, udah nanggung lah, nges kapalang, udah terusin aja. Saudara, berhenti dari kegagalanmu, benahi hidup, kembali kepada Tuhan. Masih ada second chance, kesempatan kedua yang Tuhan mau berikan kepada kita. Seperti wanita yang kedapatan berbuat zina, dihadapkan pada Yesus. Yesus tidak seperti ahli Taurat yang menghakimi, berzina lo, mampus lo, mestinya dirajam batu. Kamu siang-siang berzina. Dia nggak menghakimi. Yesus berkata, siapa yang belum pernah berbuat dosa lempar wanita ini, kabur semuanya. Yesus juga tidak menghukum. Dia berkata, aku juga tidak menghukum kamu, pergilah tapi jangan berbuat dosa lagi. Itu second chance, kesempatan kedua. Oh kalau gitu enak ya, kok orang berdosa dibebaskan. Saudara, sebetulnya wanita ini dihukum, hukumannya hukuman mati. Tapi hukuman matinya ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Dia yang mati, karena itu dia bilang, aku menanggung dosamu, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Nah bersyukur di kemudian hari, Barnabas mengajak lagi Markus yang sudah disersi, sudah mogok, sudah pulang di tengah jalan, kembali dalam pelayanan penginjilan kedua ke Siprus. Tapi waktu Paulus mendengar, marah dia sama Barnabas. Enggak, itu anak muda, enggak mau menyertai kita, enggak setia kawan dia. Udah, jangan pernah dipakai lagi. Orang begitu, banyak yang lain. Sehingga kita bilang terjadi perselisihan yang hebat antara Barnabas dan Paulus. Sampai akhirnya Paulus membawa orang lain namanya Silas atau Silwanus pelayanan ke Syria dan Kilikia. Tapi Barnabas tetap ngotot membawa Markus yang adalah saudaranya. Dan saya rasa kalau kita di posisi Markus, kita jadi nggak enak banget. Aduh, ini kan dua hamba Tuhan teladan favorit saya. Rasul Barnabas sama Rasul Paulus bisa pisah tuh pelayanannya gara-gara gua nih. Dan muncul ada satu tekad dalam hidupnya. Aku nggak boleh melakukan kesalahan itu lagi.
Ini 2 orang hebat itu pecah gara-gara aku. Aku mesti jadi hamba Tuhan yang setia. Aku harus menebus kesalahanku pada masa yang lalu. Aku mau setia kepada Tuhan. Saudara, saya sangat bersyukur karena walaupun Markus pernah gagal, dia mau balik kepada Tuhan. Tidak seperti Demas. Demas adalah teman pelayanan Paulus yang lain. Tetapi dalam 2 Timotius 4 ayat 10 dikatakan, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Demas itu temannya Paulus pelayanan. Tapi mungkin pelayanan gak ada jaminan, pelayanan kurang enak, pelayanan disalahpahami orang, pelayanan seringkali jam kerjanya gak jelas dari pagi sampai malam. Demas bilang, sorry deh, goodbye saja, saya mau pergi melakukan apa yang saya inginkan. Demas meninggalkan pelayanan karena mencintai dunia. Saya rasa bukan cuma meninggalkan pelayanan, dia tinggalkan Tuhan. Dan tidak ada catatan Alkitab bahwa dia balik. Mungkin ini seperti Yudas Iskariot yang pernah jadi rasul, murid Yesus, tapi meninggalkan Yesus, dia tidak pernah balik lagi. Dan kebinasaan kekal dia alami. Markus tidak seperti Demas atau Yudas. Markus meniru teladan dari bapak rohaninya Petrus. Karena Petrus juga pernah menyangkal Tuhan 3 kali loh saudara. Tapi kemudian Petrus datang kepada Tuhan. Tuhan tanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan Simon tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia jadi seorang pengkhotbah yang berkhotbah pada hari Pentakosta. 3.000 orang bertobat. 3.000 orang dibaptis. Gereja mula-mula berdiri. Dan Simon setia sampai mati. Bahkan ketika dia mati dengan cara disalib, dia bilang, aku gak layak mati dengan cara yang sama seperti guruku. Aku sudah pernah menyangkal dia. Salibkan aku dengan kepala ke bawah dan kaki di atas. Saudara-saudara, Petrus pernah menyangkal tapi dia balik kepada Tuhan dan dipulihkan. Markus pernah lari tinggalkan Yesus. Markus pernah lari tinggalkan pelayanan, tapi kemudian dia balik di dalam pelayanan dan Tuhan memulihkan hidupnya. Saudara, kalau engkau pernah mundur dari Tuhan, mundur dari pelayanan, dulu engkau begitu berapi-api, cinta Tuhan, kasih mula-mula ada dalam hidupmu, sekarang hatimu sudah tawar, mungkin masih ke gereja, masih ikuti kebaktian secara online, tapi hatimu jauh dari Tuhan, engkau sudah bilang, udah nanggung lah, udah kepalang. Saudara, berhenti dari kegagalanmu, kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Masih ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk memakai hidup kita. Yang menarik hati saya, di kemudian hari ternyata Markus yang sudah ditolak pelayanannya oleh Paulus, itu kembali menjadi teman kerja pelayanan daripada Rasul Paulus. Ini mengherankan. Sebab pada waktu Paulus menulis surat dari penjara di kota Roma kepada jemaat Kolose dan kepada seorang kaya bernama Filemon, 2 kali dia mencantumkan nama Markus sebagai teman sepelayanannya. Dikatakan demikian, Kolose 4 ayat 10, salam kepada kamu dari Aristarkus, teman sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Jadi rupanya di kemudian hari Markus balik lagi melayani sama-sama Paulus. Padahal Paulus pernah menolak dan tidak mau mengajak Markus. Dalam Filemon pasal yang pertama ayat 23 dikatakan, salam kepadamu dari Epafras, teman sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, teman-teman sekerjaku. Jadi ada rekonsiliasi yang pernah terjadi antara Markus dan Paulus. Bahkan yang menggetarkan hati, ketika Paulus sudah tua, dia menulis surat-surat terakhirnya kepada orang-orang yang ada di jemaat-jemaat, juga kepada Timotius anak rohaninya. Dia menyampaikan pesan ini dalam 2 Timotius 4 ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari,
karena pelayanannya penting bagiku. Orang kalau mau mati, dia hanya mau ketemu dengan orang-orang penting dalam hidupnya. Nggak sembarang orang dia terima. Tapi dia bilang, tolong panggilkan Markus, hai Timotius. Aku rindu kepadanya. Aku ingin ketemu dengan dia sebelum aku meninggal. Oh, betapa luar biasanya saudara. Markus sang pecundang menjadi orang yang dipulihkan, menjadi teman perjalanan daripada Paulus. Kebenaran rohani yang saya mau bagikan adalah ini. Saudara sekalian, sama seperti Markus yang sudah berubah karakternya. Dulu dia anak manja, anak mami. Dia lari tinggalkan Yesus, tinggalkan pelayanan. Sekarang dia berubah, karakternya tumbuh dewasa rohani. Dan salah satu hal yang paling penting dalam pertumbuhan karakternya adalah dia bisa mengatasi kekecewaannya kepada hamba Tuhan yang namanya Paulus. Saudara-saudara, saya mau bilang gini, kalau saudara orang Kristen suka ke gereja lalu engkau bermasalah dengan saudara seiman, itu engkau sedang dites sama Tuhan. Tapi tesnya tes biasa, tingkat kesulitannya enggak terlalu tinggi. Yang tingkat kesulitan lebih tinggi kalau saudara tersinggung sama pelayan Tuhan. Wah, itu lebih tinggi tingkat kesulitannya. Kalau sama jemaat sih nggak apa-apa. Dia kan pelayan Tuhan, suka pakai dasi tuh, suka ngedarin perjamuan kudus tuh, suka shalom, wih, utang kagak mau bayar sama saya. Kita bisa kecewa, saudara. Tapi saya mau bilang, ada tingkat yang lebih tinggi dari tes. Dan kalau saudara lulus, engkau dewasa rohani. Engkau kecewa sama hamba Tuhan. Ini Markus gak kecewa sama orang Kristen biasa pelayan Tuhan. Dia kecewa sama rasul besar namanya Paulus. Dia bisa bilang, saya ini mau pelayanan, kan masih muda saya. Saya balik ke rumah, memang saya salah. Tapi masa dia gak punya hati, saya mau balik lagi dalam pelayanan ditolak-tolak. Sampai ngotot-ngototan, sampai sama Barnabas dia mendingan pisah pelayanan daripada ngajak saya. Oh, saya kecewa berat. Sama hamba Tuhan, rasul loh dia. Paulus namanya. Waduh, saya kecewa. Saya ketemu banyak orang, saudara. Lagi makan di restoran, ada yang kenal, Pak Rubin, ini kenalin teman saya. Dulu rajin ke gereja, sekarang udah undur. Saya kenalan, kenapa Pak undur? Ada masalah apa? Saya bisa bantu, saya bisa doakan. Wah, pendeta saya, dia cerita. Bisa gak jadi makan kalau gak di stop nih saudara sekalian. Kepahitan hatinya keluar semua. Dan yang gitu banyak saudara. Siapa yang rugi? Dianya yang rugi. Rohaninya kering, imannya tidak bertumbuh. Dia tinggalkan Tuhan. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Ini Markus sikapnya begitu. Dia nggak pandang salah orang lain, pandang Yesus. Saya mau bilang yang sangat penting, jaga hatimu saudara. Jangan biarkan aliran air kepahitan, kebencian itu mengalir dalam hidup saudara. Lihat teman segereja, enak. Lihat pelayan Tuhan, enak. Lihat hamba Tuhan, enak. Gimana saudara bisa hatinya dijamah oleh kuasa Roh Kudus? Orang yang dewasa rohaninya adalah orang yang bisa menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Dan dia bisa mengatasi kekecewaan. Dan dia bisa sadar, pendeta juga manusia. Kira-kira begitu saudara. Ya, dia Rasul Paulus hebat, tapi ya dia juga bisa salah lah. Bisa maki-maki saya juga. Tapi udahlah, saya ampuni. Dan luar biasanya, bukan cuma mengampuni, rekonsiliasi. Markus kembali membantu pelayanan Paulus. Jadi teman yang menemani ketika Paulus dalam penjara. Oh, ini dahsyat saudara. Jadi Markus itu menerima warisan rohani yang luar biasa. Dia adalah muridnya Barnabas, dia adalah muridnya Petrus, dan dia adalah muridnya Paulus. Saya rasa jarang sekali ada orang mendapatkan kesempatan dibimbing oleh 3 rasul hebat yang dicatat di dalam Alkitab. Kenapa? Dia bisa jaga hati.
Kalau ada di antara saudara kepahitan, saya nggak tahu kepahitan kepada siapa, mungkin kepada orang-orang bahkan dalam gereja lama saudara. Bersihkan hatimu. Kalau engkau dites Tuhan, lalu nggak lulus di sini, engkau pindah ke tempat lain, sampai kemanapun, itu tes akan mengejar saudara. Bereskan hatimu. Orang lain bisa nggak berubah, hidupmu harus berubah. Hidup saya, hidup saudara tidak boleh ditentukan oleh situasi luar. Itu adalah pilihan kita. Kalau saudara mau jadi berkat, harus dimulai dari hati. Benahi kekecewaan, kegagalan yang ada dalam hidupmu, dan izinkan Tuhan memberikan second chance, kesempatan kedua, dan kau berkata, aku tidak sia-siakan kesempatan yang baik ini. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana supaya hidup kita bisa jadi berkat? Seperti Yohanes Markus, kita harus memberitakan Yesus. Yohanes Markus adalah penulis Injil Markus, saudara-saudara. Dan kalau dia tidak bisa mengatasi kekecewaannya, dia mungkin nggak pernah nulis Injil Markus, atau Markus cuma 1 ayat. Inilah kisah tentang Yesus, titik. Maaf para pembaca, saya tidak lanjutkan. Saya kecewa berat sama hamba Tuhan, namanya Om Paulus. Bye. 1 ayat saudara. Tapi bersyukur loh kita punya Injil Markus. Kenapa? Karena dia bisa mengatasi hati yang kecewa, rekonsiliasi. Karena dia tetap memandang Yesus, dia tetap memberitakan Yesus. Kalau saudara lihat kesalahan orang lain gak maju, pandang Yesus, imanmu akan makin kuat. Irenaeus, seorang tokoh gereja awal yang hidup tahun 30 sampai 122, berkata, Markus menulis Injilnya di kota Roma karena orang Roma minta ringkasan khotbah Petrus tentang Yesus. Jadi Petrus khotbah, orang-orang sangat diberkati, lalu dia bilang, anak muda tolong catetin dong, ini khotbah Bapak rohanimu, supaya kami ini selalu ingat apa yang dia khotbahkan. Jadi dia mulai menulis ringkasannya. Karena itu mengapa Injil Markus itu paling singkat dibandingkan dengan 3 Injil yang lain. Matius, Lukas, Yohanes itu lebih panjang daripada Markus. Markus 16 pasal saja. Berikutnya, Petrus sendiri pernah menulis dalam 1 Petrus 5 ayat 13, salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Petrus menyebut Markus adalah anak rohaninya, sama seperti Timotius anak rohaninya Paulus. Kemudian kita lihat bahwa Markus juga adalah anak rohani daripada Petrus. Dia menulis di Babylon. Nah, ini adalah nama samaran untuk kota Roma sebetulnya. Karena Petrus tidak pernah ke Babil, ya, di Irak sekarang ke Babilonia, nggak pernah. Tapi dia menulis dan didampingi oleh anak rohaninya, yaitu Markus. Papias yang hidup tahun 70 sampai 163 Masehi menyebut Markus adalah murid Petrus. Dia menulis Injilnya berdasarkan apa yang disampaikan Petrus mengenai Yesus. Jadi Injil Markus itu bisa disebut juga sebagai Injil Petrus yang ditulis oleh Markus. Karena Petrus adalah saksi mata, Matius saksi mata, Yohanes saksi mata, ya. Kemudian Petrus juga saksi mata. Markus itu kan masih anak bawang, kok dia bisa nulis? Bahkan beberapa bilang Markus itu adalah Injil yang paling pertama ditulis sebelum Injil-Injil yang lain. Dari mana dia tahu semua kisah itu? Dari Petrus. Jadi Injil Markus bisa disebut sebagai Injil Petrus yang ditulis oleh Markus. Karena Markus menulis Injilnya berdasarkan apa yang disampaikan Petrus mengenai Yesus. Menarik sekali, ada seorang sejarawan dari gereja mula-mula yang namanya Eusebius, saudara sekalian. Dia berkata bahwa Petrus itu pernah ke Roma pada tahun kedua ketika Kaisar Claudius memerintah. Jadi itu adalah tahun 42 Masehi. Dan Markus yang mendampingi Petrus sebagai penterjemah atau sebagai penulis. Nah, pada tahun 43 Masehi, Markus pergi ke Alexandria, sebuah kota di Mesir, dan dia membuka gereja di sana.
Gereja bukan gedungnya tentunya, tapi gereja adalah kumpulan orang percaya. Dan itulah yang menjadi gereja cikal bakal gereja Koptik Ortodoks, salah satu gereja tertua di dunia sampai hari ini, yang mengakui bahwa Saint Mark, John Mark, Yohanes Markus sebagai uskup yang pertama dan pendiri gereja Koptik Ortodoks, bahkan lebih tepat dia adalah pendiri kekristenan mula-mula di Afrika. Sekarang ini begitu banyak orang di Afrika percaya kepada Yesus. Dan ini salah satu jasa dari taburan seorang yang pernah gagal dalam hidup, meninggalkan Yesus, meninggalkan pelayanan, namanya adalah Yohanes Markus. Dan ketika Yohanes Markus diminta, tolong dong guru kamu khotbahnya tentang Yesus itu menarik sekali, kami bisa lupa, kamu yang nyatet. Dia nggak pernah menduga catatannya itu akan dikanonkan dan berabad-abad kemudian diterima sebagai kitab suci oleh orang-orang Kristen. Mungkin apa yang kau lakukan kelihatannya sederhana, tapi taruh di tangan Tuhan itu menjadi berkat yang sangat luar biasa. Di kemudian hari tampaknya Markus pernah sempat ke Roma karena diminta datang oleh Paulus, mendampingi Paulus di akhir hidupnya. Dan catatan sejarah mencatat bahwa Markus mati sebagai martir, mati syahid, tapi tetap setia, tidak pernah mau menyangkal Yesus sampai akhir hidupnya. Pelajaran rohani apa yang kita bisa ambil dari sini? Saudara, pakailah talentamu untuk melayani Tuhan. Markus kelihatannya punya talenta untuk menulis. Dia lakukan itu dan muncullah Injil Markus yang sangat berdampak bagi kita sampai hari ini. Mungkin saudara juga bisa menulis kesaksian tentang hidupmu bersama Tuhan Yesus di sosial media, di Instagram, di Twitter, di Facebook, di sarana-sarana yang lain. Mungkin ada yang bilang, saya nggak pinter kalau nulis, kalau ngomong bisa. Ya saudara rekam suara saudara, atau telepon temanmu, bicara tentang Yesus, atau bikin rekaman 2-3 menit di Instagram atau sarana yang lain, IGTV, dan saudara bicara tentang berkat rohani yang saudara terima hari ini, besok, lusa, begitu selanjutnya. Kalau ada di antara saudara yang punya karunia mengarang lagu-lagu, buatlah lagu-lagu rohani untuk memuliakan Tuhan yang bisa dinyanyikan oleh orang-orang di berbagai gereja di mana-mana. Saya ingat waktu saya menjadi ketua pemuda GBI se-Jawa Barat, kita mengadakan retreat waktu itu di Gambung, Wisma apa itu ya, Aloysius ya kalau nggak salah. Ya di daerah arah Ciwidey itu saudara. Anak-anak muda dari Jawa Barat berbagai gereja GBI datang ikut. Lalu kemudian saya khotbah, saya juga sudah lupa khotbahnya apa. Tapi ketika altar call ada banyak anak-anak muda yang maju. Dan ada seorang anak muda, saya tahu karena dia yang kemudian bersaksi di kemudian hari. Masih pakai celana pendek, saudara masih SMP, dia maju ke depan. Saya doakan dia. Dan saya bilang, kamu akan dipakai Tuhan. Kamu akan pergi ke luar negeri memberitakan kasih Tuhan. Tuhan pakai engkau secara luar biasa. Dia ketawa dalam hati. Karena dia masih SMP dan dia bilang, saya waktu datang itu bukan orang Kristen. Dia diajak temennya, ayo banyak cewek loh, cakep-cakep, ayo ikut yuk. Nah, ikut dia saudara sekalian. Jadi waktu didoain, salah ini pendeta. Tapi ternyata Tuhan jamah hatinya waktu dia pulang ke tempat kota asalnya. Dia mulai ke gereja, dia menerima Yesus, dia dibaptis. Kemudian dia mulai menulis lagu-lagu rohani. Salah satu lagu rohani yang pertama meledak, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Dia juga yang menulis lagu, Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Jason pada masa mudanya di jamaah Tuhan.
Saya nggak tahu hal itu sampai setelah dia menulis lagu-lagu rohani. Satu kali dia bilang, saya mau bikin untuk Pak Rubin. Karena saya merasa Tuhan menjamah saya dalam retreat. Lalu dia cerita hal itu. Apa yang kita lakukan mungkin kita tidak sadar. Tapi dampaknya kalau kita taruh di tangan Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa. Pakai talentamu untuk Tuhan, saudaraku. Apapun yang Tuhan berikan. Mungkin engkau dokter, mungkin engkau insinyur, mungkin engkau guru, mungkin engkau punya kecukupan secara materi. Engkau bisa melakukan bakti sosial atau apapun saja yang Tuhan gerakkan hatimu. Dan yang terutama beritakanlah tentang kasih Tuhan. Bersaksi, ceritakan kebaikan Tuhan. Karena kalau kita kasih makan orang 3 jam, kemudian dia lapar lagi. Tapi kalau kita beritakan Injil, orangnya bertobat. Hidup kekal selama-lamanya di dalam sorga Tuhan akan berikan kepada orang itu. Siapa yang rindu hidup kita dipakai untuk menjadi berkat? Siapa yang rindu hidup kita dipakai untuk menjadi saksi? Biar kita berdoa hari ini. Tuhan, pakailah hidupku untuk menjadi berkat. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, puji Tuhan kita sudah menyelesaikan ibadah pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kiranya hari ini kita semua diberikan kekuatan dan hari ini juga ada pertumbuhan rohani, bahkan hari ini menjadi kemenangan bagi kita bersama-sama. Mari kita akan akhiri ibadah ini dan kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah yang kami sudah lakukan, kiranya itu memberikan kekuatan bagi kami semua, bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari Engkau berikan pertumbuhan rohani dan apapun yang kami dengar melalui firman ini Tuhan bisa menguatkan kami. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa khusus buat bangsa dan negara kami, kiranya memimpin Presiden dan Wakil Presiden Jokowi dalam mengendalikan COVID Omikron ini ya Bapak, berikan hikmat akal budi seluruh jajaran Menteri Kesehatan bersama dengan para tenaga medis yang lainnya. Dan kalau boleh kami memohon kiranya Engkau menghalokan dari pandemi Omikron ini dari bangsa Indonesia ya Bapak, sehingga benar-benar kami semua dalam kondisi yang sehat. Tetapi bila kami semua juga berikan kekuatan dalam menghadapi situasi hari-hari ini, juga hamba-Mu berdoa khususnya buat sektor ekonomi, bagi bangsa kami, bagi para wirausaha, bagi seluruh tenaga kerja, kiranya kami tetap juga Tuhan mengandalkan Engkau dan bela kedaulatan Tuhan saja yang terjadi bagi bangsa negara kami. Kami berdoa bagi tim gembala kami, buat Om Julius, Pak Rubin, dan Pak Suito bersama dengan keluarga. Berikan hikmat akal budi bagi mereka semua dan kiranya memberikan kesehatan dan apapun dalam pelayanan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Berkat-Mu ada bagi kami semua, seluruh jemaat-Mu yang ikut ibadah pada hari ini. Berikan kekuatan, kesehatan yang prima, bahkan terobosan keuangan. Kalaupun ada masalah keluarga, Engkau berikan pemulihan yang terbaik bagi keluarga ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya kami mengangkat tangan bersama-sama untuk menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, dan diberkatilah pekerjaan-Mu. Marilah kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dengan menerima berkat dari Allah Bapa, kecintaan dari pribadi Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari semua jemaat katakan amin. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.